Oke, halo teman-teman. Jadi kali ini aku bakal ngomongin terkait 5, 3 novel yang aku bakalan seneng banget buat rekomendasiin ke kalian. Oke, mungkin langsung aja. Jadi aku tuh orang yang suka baca buku gitu, dan novel itu jadi salah satu jenis buku yang aku suka banget buat baca. Ada banyak sih novel-novel yang udah aku lumayan baca gitu. Nggak lumayan baca sih, udah aku tamatin. Dan iya, beberapa novel itu aku kayak susah banget itu untuk nentuin mana yang sekiranya tuh jadi salah satu yang bakal aku rekomendasiin gitu. Tapi aku udah brainstorming setelah kira-kira sekitaran 5 menit. Aku udah brainstorming terkait novel apa aja yang mungkin aku bakalan seneng buat rekomendasiin ke kalian. Oke, mungkin langsung aja. Yang pertama adalah Sang Alkemis atau The Alchemist. Novel ini tuh karya Paulo Coelho, dan mungkin ini udah banyak banget orang yang baca gitu. Ceritanya tentang kayak Santiago, nama orang Santiago. Dia itu dapat mimpi bahwasanya dia bakal dapat harta karun, tapi harta karunnya itu ada di Mesir. Nah, berbekal dari mimpi tersebut, akhirnya dia berangkat ke Mesir buat nyari tahu terkait harta karunnya tersebut. Tapi ternyata ada banyak banget kisah-kisah yang dia temuin, cerita-cerita yang dia temuin ketika dia sampai ke Mesir gitu. Maksudnya itu dalam perjalanan dia mau ke Mesir itu banyak banget cerita-cerita yang dia dapat gitu. Makanya di cover belakang buku ini tuh diceritain bahwasanya harta karun terbesarnya justru bukan itu. Harta karun terbesarnya tuh ada dalam perjalanannya gitu. Buku ini cocok banget karena ini kayak buku yang banyak banget gitu. Kutipan-kutipannya, terus juga motivasinya juga banyak. Terus juga ada kisah cintanya yang menurut aku kayak dikemas dengan cara yang sangat luar biasa gitu. Bukan kayak selingan doang gitu. Karena kan sebenarnya bukan novel romance, tapi kisah cintanya tuh bener-bener dikemas dengan baik gitu. Nggak cuman selingan doang gitu. Walaupun ini bukan novel romance. Itu sih. Kalau aku cerita banyak-banyak nanti malah jadi spoiler, jadi ya baca aja gitu. Yang kedua adalah Tentang Kamu dari Terelie. Tentang Kamu ini tuh jadi salah satu novel yang aku baca di awal-awal ketika aku suka baca buku gitu. Ini aku pinjam dari salah satu temanku. Dan buku Tentang Kamu ini tuh buku yang aku kayak enjoy banget gitu ngebacanya. Karena ya mungkin karena ini bukan buku terjemahan, jadi aku ngerti banget kayak kata-kata yang ada di sana, terus nggak ngebingungin. Dan juga ceritanya tuh unik. Jadi tentang salah seorang pengacara gitu, pengacara internasional, dia dapat kasus bahwasanya ada salah satu orang Indonesia itu tuh meninggal dan meninggalkan warisan yang sangat-sangat besar gitu. Masalahnya adalah nggak ada kayak ahli waris yang tepat untuk warisan tersebut. Akhirnya ya si pengacara itu tuh mulai perjalanan yang sangat-sangat apa ya bagus banget, ceritanya enjoy buat dinikmatin, terus juga kata-katanya juga bagus-bagus. Kita dibawa ke flashback ke beberapa zaman, terus kita juga diajak untuk nemuin sejarah-sejarah Indonesia juga. Dan ya menurutku ini juga buku yang bagus banget kalau misalnya kalian kayak nyari buku karya penulis Indonesia yang ringan tapi ceritanya tuh nggak terlalu biasa gitu. Ceritanya tuh kayak sebenarnya tuh agak terlalu berat, cuman tetap enak buat dibaca gitu. Itu Tentang Kamu. Kemudian yang ketiga adalah The Cat Runner dari Khalid Hosseini. Ini salah satu buku yang baru aku tamatin dan aku suka banget baca The Cat Runner karena menurutku ini adalah salah satu buku yang mengubah mengubah banyak perspektif dalam diri aku gitu. Ini juga salah satu buku yang cocok banget buat mahasiswa hubungan internasional karena fun fact, aku baca buku ini karena direkomendasiin salah satu kayak bookstagram gitu. Aku nanya buku yang cocok buat dibaca mahasiswa hubungan internasional apa, katanya Dekat Runner. Karena memang ada isu-isu hubungan internasional sih tentang Taliban, tentang Afghanistan dan segala macam gitu. Even ada salah satu tokoh dalam hubungan internasional tuh disebut gitu. Kemudian buku ini tuh juga jadi salah satu buku yang dia tuh ceritanya tuh sebenarnya tuh sederhana tentang persahabatan dan juga tentang kepercayaan, tapi dikemas dengan cara yang unik gitu, dikemas dengan cara yang mungkin kita nggak bakal ngeduga gitu. Di sini juga ada beberapa budaya yang ditonjolkan, terutama di budaya Afghanistan yang ngebuat kita nggak cuman kayak baca tapi juga tahu karena diceritain dengan sangat detail gitu. Kemudian juga buku ini tuh jadi salah satu buku yang menurut aku enjoy juga untuk ngebacanya karena kalimatnya juga ringan, walaupun ceritanya agak berat tapi dikemas dengan kalimat-kalimat sederhana yang mungkin
nggak bakalan bikin pusing gitu. Dan ceritanya tuh kayak cerita yang ya bisa bikin perasaan kita naik turun gitu. Kadang kita senang, kadang juga tiba-tiba kita bisa sedih dengar ceritanya gitu. Mungkin itu sih. Sekian rekomendasi novel dari aku. Terima kasih. Bye.